Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan kajian kita, masih berbahas dalam bab ilmu seputar larangan-larangan tentang permasalahan ilmu, ya Mas. Dan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul ilmu yang tidak bermanfaat. Itu apa cirinya? Jemaah kaum muslimin, ikhwati azani Allah wa iyyakum. Ilmu itu merupakan bekal, dan ilmu merupakan sesuatu yang paling bermanfaat. Maka dengan ilmu seorang nanti akan mendapatkan pahala di sisi Allah walaupun dia setelah meninggal. Tetapi sangat disayangkan jemaah, yang harus kita renungkan, yang harus kita camkan adalah kalau ilmu tadi ini akan menjadi bumerang bagi kita. Kalaulah ilmu tadi ini akan menghantam kita, maka ini sangat berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ilmu tadi nggak akan berbekas sedikit pun di dalam diri seorang. Makin belajar, makin mengenal Al-Quran, makin mengenal hadis, tapi makin buruk akhlak dan perangainya, makin kasar dan kotor ucapannya, makin arogan. Tidak ada yang berubah dari dirinya sedikit pun jemaah. Padahal katanya dia sudah belajar lama. Padahal dia sudah katanya berguru lama. Padahal dia udah duduk di semua majelis ta'lim. Padahal dia sudah mengkaji semua ilmu-ilmu. Tapi nggak ada sedikit pun yang berbekas, tidak ada sedikit pun yang nampak di dalam dirinya dari asar-asar ilmu tadi jemaah. Maka inilah salah satu bentuk dari ilmu yang tidak bermanfaat jemaah. Nah, ini yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang ilmu yang tidak bermanfaat ini jemaah. Hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berlindung dari 3 hal. Apa hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya? Yang pertama kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung darimu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sampai berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat jemaah. Berarti bahaya sekali nih pengaruhnya.
bahaya kali efek sampingnya. Bukan hanya untuk individu pribadi yang ada di dalam diri seorang, bahkan imbasnya kepada mujtama, kepada masyarakat ramai. Kan bayangkan kalau Anda sudah dilihat orangnya, penampilannya taat banget, taat kali jemaah, berjanggut. Janggut ini kan identik dengan religi kan. Kemudian dari casing, Masya Allah, setiap hari sholat misalnya, kemudian memakai pakaian yang syar'i. Tapi kalau lagi bermuamalah, tapi kalau lagi bersama orang lain, kalau dia berinteraksi dengan orang lain, nggak ada sedikit pun nampak bekas asar ilmu tadi jemaah. Tidak ada sedikit pun bekasnya di dalam kehidupannya. Masih juga berkata kasar, masih juga berkata kotor, masih arogan juga sama keluarga, masih sering marah juga jemaah. Ya, kalau bahasa kita ya ini yang disebut dengan hijrah casing jemaah. Luarnya aja, tapi dalamnya itu nggak ada sama sekali bekasnya. Makanya sebenarnya nggak acuan ya, dan bukan identik dengan kita mengatakan ikhwan senior misalnya, atau ikhwan junior misalnya. Apa spesialnya ikhwan senior ini rupanya jemaah? Ya. Dan apa spesialnya dan tidak spesialnya ikhwan junior ini? Gak ada jemaah. Orang itu dilihat dengan bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Orang itu dilihat dengan apakah ilmu tadi ini bisa diaplikasikan gak dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya mencatat, mengkaji ilmu, sampai banyak pun catatan Anda di lembaran-lembaran kertas, tapi tidak ada sedikit pun bekasnya di dunia nyata, itu bukan ilmu yang bermanfaat jemaah. Makanya Nabi meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yakhsha. Hal yang kedua, Nabi berlindung dari hati yang tidak ada rasa khusyuk, takut. Hatinya lalai, hatinya enggak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah. Berarti hati seorang tadi itu mulai mati, mulai gersang. Hati seorang tadi ini mulai tidak ada asar bekas dari setiap ayat yang dibacanya jemaah. Jadi untuk apa seorang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ciri khas seorang yang beriman, iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan kepada mereka Al-Quran, bertambah imannya. Ini enggak menjadikan bertambah imannya, enggak menjadikan hatinya menjadi khasyah, hatinya menjadi khusyuk, hatinya menjadi takut jemaah. Ini lebih parah lagi. Padahal kalau dahulu zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kalau mendengarkan ayat Allah, Al-Quran dibacakan ke hadapan mereka itu, mereka langsung terenyuh. Ini apa yang dibacakan nih? Ini ayat apa ini? Kok dalam kali maknanya? Umar bin Khattab aja tak kala mendengar saudarinya membaca Al-Quran, dia pingin kali tahu apa yang dibaca itu. Seorang sahabat lewat di samping rumah Nabi, tak kala Nabi membaca Al-Quran,
langsung mendapatkan sentuhan yang sangat dahsyat di dalam hatinya. Hampir-hampir hatiku ini mau terbang. Saking dalamnya makna dalam Al-Quran. Tapi ada hati-hati yang gak membekas jemaah. Ya, gak membekas sama sekali. Ibarat kaca. Kaca itu kalau disiram air jemaah, air itu gak akan nyeram ke kaca jemaah. Nah, itulah ibarat apa yang dibaca dari Al-Quran itu gak ada bekas dalam hati. Gak ada sisa sedikit pun. Maka jadikanlah hatimu itu seperti spons. Kita tuang ke spons air, makin banyak, makin menampung air banyak. Seperti itulah kita. Tak kala kita menyerap kebaikan, menyerap faidah ilmu, hadis, makin bertambah takut jemaah. Makin bertambah rasa hati ini bergetar. Kemudian hal yang ketiga, Nabi SAW berlindung dari wa nafsin la tashba, dari jiwa yang gak merasa kenyang, gak merasa puas. Jiwa ini jamaah, ini tergantung dengan orangnya. Ada jiwa-jiwa yang gak merasa puas jamaah, yang selalu haus, selalu lapar dalam kehidupan dunia ini, kurang terus jemaah. Allah sudah kasih kecukupan dalam dirinya, dalam permasalahan dunia. Allah sudah cukupkan dia, walhamdulillah. Tapi ada jiwa yang merasa gak cukup, terus mencari, terus menghalalkan segala cara. Ini yang namanya nafsun la tashba, jiwa yang rakus, yang gak pernah kenyang jemaah. Na'udzubillah kalau kita memiliki jiwa yang seperti ini jemaah. Wa min da'watin la yustajabu laha, Nabi berlindung dari yang keempat, dari doa yang gak diistijabahi. Na'udzubillah ya. Kalau sampai kita memiliki seperti ini, kita berdoa lama tapi nggak kunjung-kunjung Allah kabulkan jemaah. Kita berdoa kepada Allah, Allah nggak jawab doa kita. Apa ini semua? Apa yang kita lakukan selama ini? Kenapa doa kita sampai nggak diistijabahkan? Kenapa doa kita nggak dijawab? Berarti ada dosa yang telah kita lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dari doa kita jemaah. Ini hati-hati jemaah. 4 hal ini yang selalu diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita jatuh ke dalam yang seperti ini jemaah. Jemaah kaum muslimin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi setiap pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi setiap pagi? 3 hal. 3 hal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa setiap pagi. Kebalikan dari yang pertama tadi, Nabi berlindung kepada 4 hal, dan yang ini Nabi selalu meminta kepada Allah dengan 3 hal. Apa isi kandungan doa Nabi yang beliau baca setiap subuh? Dalam riwayat setiap subuh jemaah. Jadi setelah salat subuh, Assalamualaikum, Nabi berzikir, kemudian Nabi berdoa dengan doa ini jemaah. Jadi antum lakukan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa ciri khas ilmu itu bermanfaat jemaah? Apa ciri khas ilmu itu memang ada asar di dalam diri seorang? Lihat, para ulama menyebutkan 14 ciri
ilmu itu terkategorikan bermanfaat. Tapi kalau nggak antum dapatkan 14 ini di dalam diri antum, maka na'udzubillah jemaah. Itulah ciri-ciri orang yang tidak bermanfaat ilmunya jemaah. Yang pertama, kata para ulama, ilmu yang bermanfaat adalah alladzi yurisul khasyah wal mahabbatu ilallah, yang mewariskan dan menghasilkan rasa takut dan cinta kepada Allah. Anda makin takut sama Allah, tandanya Anda berilmu. Karena rasa takut identik dengan ilmu. Para ulama mengatakan apa? Kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bi iktirarillah jahlan. Cukuplah seorang dikatakan berilmu dengan rasa takut. Makanya Allah mengatakan apa? Orang yang paling takut adalah ulama. Orang yang paling takut adalah ulama, para ulama, para alim ulama. Mereka yang paling takut jemaah. Mereka yang paling takut. Wa kaffa biktirari 'ala Allah jahlan, dan cukuplah orang yang tertipu itu disebut kebodohan dan kejahilan. Berarti Anda menganggap Anda ini merasa, ya udahlah, enggak apa-apa lah, kan enggak dilihat orang. Lagi sendiri. Tak kala kita sendiri mulai, tak kala kita beramai-ramai, kita akan menampilkan semua. Na'udzubillah. Ini ilmu yang tidak mewariskan rasa takut. Itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi kalau ilmunya mewariskan rasa takut, itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Belajar makin was-was. Ini boleh nggak ya muamalah kayak gini? Kalau dulu kan nggak tanya-tanya kali lah jemaah ya. Udahlah, nggak usah tanya lah. Halalnya itu pokoknya lah. Nggak perlu tanya-tanya udah. Kalau dulu nggak, yang penting bagaimana caranya menghasilkan duit tanpa kita harus menanyakannya. Kalau sekarang nggak, dapat orderan, dapat planning bisnis, dapat pekerjaan, dapat ini. Ntar ya, tanya dulu ya. Ini boleh nggak muamalah kayak gini? Kayak gini jemaah. Dan banyak kita lihat para ikhwan yang sudah mengenal kajian, mengaji, kalau dapat transaksi bisnis atau sebuah pekerjaan, dia nanya, Ustaz, ini gimana Ustaz? Ini muamalah kayak gini boleh nggak? Ada sisi larangan nggak dalam syariat? Saking takutnya, saking perhatiannya, nggak mau yang kayak dulu jemaah. Dia rela walaupun jobnya itu besar nominalnya, tapi tak kala itu dikatakan, gimana jawabannya Ustaz? Kayaknya itu nggak bisa lah bang. Siap, saya tinggalkan. Tinggalkan jemaah. Orang pingin buat konten video, padahal itu basicnya. Tapi di situ karena ada musik, ada perempuan yang berpakaian minim, berani dibayar mahal, akhirnya apa? Nggak jadilah. Karena nggak memenuhi syarat. Mulai hati-hati lagi. Mulai lagi hati-hati. Nggak mau dia, enggak lah. Nggak. Karena apa? Karena nggak seperti dulu jemaah. Kalau dulu dia belum memiliki ilmu, diambil semua. Sekarang enggak, orang yang mengerti ilmu, hati-hati. Ada sedikit aja tertinggal dari perkara manusia, dia enggak berani, takut dia. Ini jangan-jangan menzalimi nih. Enggak berani jemaah. Ini. Kemudian yang kedua, ciri ilmu itu bermanfaat adalah menjadikan hati tunduk kepada Allah. Merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati merasa tunduk. Khasyi. Enggak berani bermain hati jemaah. Kalau dulu berani bermain hati, sekarang enggak berani bermain hati, takut dia.
Kemudian yang ketiga, membuat jiwa selalu merasa cukup dengan hal-hal yang halal walaupun sedikit. Nah ini, cukup dia, qanaah hatinya. Adalah sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah. Banyak tapi nggak ada berkahnya nggak mau dia, nggak lah. Berarti apa? Ilmunya bermanfaat. Ilmu yang dia kaji ada asarnya jemaah. Kalau enggak ya jemaah, sampai mana kali sih kita mendapatkan dunia ini dari harta ini jemaah? Berapa kali yang akan kita bisa hasilkan? Apakah itu akan bisa kita bawa semuanya? Coba kita ukur ya. Sampai kita harus ya, mencari yang haram, mencari yang tidak berkah jemaah ya. Itu yang sangat mengerikan jemaah, menjadikan diri orang itu hina. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kau dalam masalah dunia, Allah cinta kepadamu dan manusia cinta kepadamu. Zuhud itu bukan berarti kita meninggalkan dunia. Zuhud itu bukan berarti antum harus pakai compang-camping, bolong-bolong, pakaian lusuh. Zuhud itu bukan berarti antum harus naik sepeda. Zuhud itu bukan berarti antum harus berjalan kaki. Zuhud itu bukan berarti antum harus kucel. Enggak. Bukan itu arti zuhud jemaah. Zuhud itu kata para ulama, meninggalkan segala yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Antum perhatikan aja lah. Apa yang antum jalani hari ini bermanfaat kan untuk akhirat? Bermanfaat, lakukan. Kalau ternyata apa yang anda lakukan hari ini nggak bermanfaat sedikit pun untuk urusan akhirat, maka tinggalkan. Karena anda tidak akan bisa merasakan bagaimana puncak kezuhudan yang sesungguhnya jemaah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, lihat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf memiliki segudang harta jemaah. Tapi bagaimana sikap mereka? Zuhudnya luar biasa jemaah. Kemudian yang kelima, ciri khas dari doa yang ilmu yang bermanfaat adalah senantiasa didengar doanya. Pasti jemaah, orang yang berilmu Allah dengar doanya. Para penuntut ilmu itu didengar doanya jemaah. Berarti selama ini tak kala kita berdoa kepada Allah, ada jawaban dari doa kita yang kita rasakan. Berbahagialah ilmumu bermanfaat. Ilmumu bermanfaat. Tak kala kita berdoa meminta ini, ada hasilnya. Tak kala kita berdoa berlindung dari ini, ada hasilnya. Tak kala kita berdoa dikabulkan Allah, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, ilmu itu senantiasa ada di dalam hatinya jemaah. Di dalam hatinya tersimpan. Karena yang tempat menyimpan namanya iman dan kebaikan fil qalb, di dalam hati. Ya, hati ini merupakan wadah jemaah. Hati ini merupakan tampung untuk segala kebaikan. Sehingga ilmu tadi ini disimpan di dalam hati. Ya. Bukan di dalam pikiran kita, ya. Ilmu itu selalu ada di sini. Ya. Di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, menjadikan diri kita dan hati kita terjaga kebersihan dan kesuciannya jemaah. Kemudian yang ketujuh, ciri khas ilmu tadi bermanfaat, menganggap bahwa dirinya tidak memiliki sesuatu dan kedudukan. Tadi ilmu makin tinggi, makin tunduk, makin rendah. Ya, nggak pingin panggung. Kalau orang baru belajar kan kayak gitu ya, Mbak. Ya. Pingin pamer skill, ya, pingin pamer semuanya. Ini ciri khas orang yang tidak berilmu. Tapi kalau ulama itu tawadhu'nya luar biasa. Tenang, nggak arogan, tapi mematikan ya, Pak. Ucapan mereka simpel, padat, tapi mengena. Kalau orang yang banyak cakap, ya, tapi nggak ada isinya, itu bukan ahli ilmi, ya, Pak. Ahli ilmi itu diam, nggak banyak cakap, tenang, ya.
nggak gerusa-gerusu, ya, nggak perlu menyakiti yang lain. Bahkan dia takut sekali untuk menyakiti yang lain. Dari ucapannya, dari sikapnya, dari segi tanduknya, dia takut sekali. Inilah ciri khasnya. Kemudian yang ke-8, sangat nggak suka dengan tazkiyah dan pujian. Nggak suka jemaah. Saya pernah lihat video-video yang ada di YouTube jemaah. Syekh bin Baz, tak kalah moderator udah mulai memuji Syekh bin Baz, katanya enggak, jangan kau puji kayak gitu, aku seorang manusia biasa. Langsung dia moderatornya enggak melanjutkan pujian tadi jemaah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti itu juga. Sang moderator sudah memulai, Syekh, Masya Allah, Syekh ini gini. Syekh bilang, bas diam, jangan lanjutkan, ganti topik. Semua ulama nggak suka dipuji jemaah, benci sekali untuk dipuji, karena pujian manusia itu sangat memiliki bekas di dalam hati. Ya, bekasnya apa nanti? Imbasnya, aduh, orang kalau nggak dipuji dah mulai nggak diangkat-angkat, nggak diupah-upah kata orang, dah, gila pujian kata orang jemaah ya. Gila pujian tuh bahaya. Kalau nggak disebut namanya lengkap, misalnya cuman Ustadz ini, nah, padahal gelarnya misalnya panjang, tapi karena panjangan kali nggak disebut, wih parah, ya. Oh nggak disebut ada gini ada. Gila puji jemaah ya. Kita nggak usah jangan gila puji. Pujian ini berbahaya, mematikan jemaah. Makanya seorang ulama tak kala dipuji itu nggak suka dia. Kalau pingin memuji, antum harus sisipkan dengan ucapan ini jemaah. La uzakki 'alallahi ahadan, Allahu hasibu. La uzakki 'alallahi ahadan, Allahu hasibu. Kalau memang pingin kali kita puji dia, antum harus sisipkan itu. Kalau enggak bahaya. Antum bikin wabah, bikin penyakit di dalam hati seorang. Antum pujilah. Ya. Karena orang kalau dengan pujian ini kadang menjadikan hatinya itu berubah, amalannya enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum puji orang, Masya Allah, ganteng kali antum nih. Rabi, Insya Allah, ya. Pak Dul lah dulu, cepet aja. Gitu ya mainnya ya. Besok lagi itu jemaah ya kan. Kita kan udah di ambung-ambung kali sama dia kan. Nggak ngasih cepet, aduh cemana ya. Segan kali rasanya kan. Udah dipuji-puji kita, kasihlah cepet. Besok lagi datang ya kan. Puji terus jemaah ya. Masya Allah suhu ya, paten kali suhu nih kan gitu. Nah, enak dengarnya kan. Aduh kan gitu. Kok enak kan gitu. Lagi lah sikit lagi kan gitu. Kayak kurang lah nih, sikit lagi kan gitu. Ya Pak. Ahlil ilm, orang yang memiliki ilmu nggak suka dipuji. Apalagi antum nggak sehebat itu. Antum nggak punya apa-apa. Orang menganggap antum hebat. Orang menganggap antum sebuah hero, ya. Padahal antum cuman seorang yang tidak dianggap jemaah. Ya. Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran di dalam surah Al-Imran jemaah tentang bahayanya yang seperti ini. Orang yang nggak melakukan apa-apa, tapi dia menganggap dirinya spesial. Ini paling ngeri jemaah. Sudahlah nggak banyak bergerak, nggak ada yang dibutuhkan di dalam dakwah ini dia, ya. Tapi menganggap dirinya spesial jemaah. Ada orang kayak gitu jemaah. Ini jelek sekali jemaah. Mari kita simak firman Allah di dalam surah Ali Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al Imran ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tahsabannal ladzina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu
wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab walahum azabun alim. Jangan kau mengira, jangan kau menganggap bahagiamu dengan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, dan kau senang untuk dipuji dengan hal yang gak kau lakukan. Jemaah, ya, gak ada yang kita lakukan sama sekali, senang kita dipuji. Padahal cuma tegak-tegak aja tadi di situ, cuma berdiri situ aja tadi ya. Ini jemaah, hati-hati kita, ya. Ini bahaya kali kalau kita senang tazkiyah dan pujian. Kemudian yang kesembilan, ciri khas ilmu tadi bermanfaat adalah selalu mengharapkan akhirat. Ada harapan terhadap akhiratnya. Optimis dia selalu. Karena dengan ilmu tadi ini akan bisa mengantarkan kepada kehidupan yang azali abadi. Nih. Dan gak akan terputus. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ada hasilnya, yaitu ilmu yang selalu berestafet sampai akhirat jemaah. Kemudian yang ke-10, menunjukkan kepadanya agar lari dan menjauhi dunia. Yang ke-11, yang disebut para ulama adalah mengakui keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu di atasnya. Jadi dia harus akui. Ya, ada yang lebih senior ilmunya, dia akui. Oh, dulu para ulama, kalangan para sahabat kalau ditanya sesuatu pasti akan mengarahkan, kau tanya si fulan. Dia lebih alim. Ya. Ana enggak tahu, wallahu alam. Jangan dipaksakan jemaah. Mentang-mentang ini seakan-akan rivalnya dalam setambu umur misalnya, nggak ada apa-apa dia itu. Dia paling belajar paling. Nah ini nggak boleh jemaah ya. Ini nggak boleh. Ya. Kalau dia memang walaupun sedikit dia jenjang waktunya dia belajar, tapi kualitas ilmunya masya Allah memadai, ya kita harus akui jemaah. Dia masya Allah, walaupun dia berapa tahun, tapi ilmunya luar biasa. Gitu aja. Walaupun senior, umurnya di bawah kita. Ya. Ini yang dicontohkan oleh para ulama sahabat. Gak malu jemaah mengambil ilmu kepada yang senior. Ya. Yang junior juga, yang senior datang ke junior, yang junior datang ke senior, nggak malu, nggak ada yang malu. Ya. Walaupun sekelas sahabat tetap mau mengambil ilmu kepada orang yang di bawahnya. Kemudian yang terakhir, ciri khas orang yang berilmu adalah sedikit berbicara. Karena takut jika banyak berbicara jatuh ke dalam kesalahan. Sedikit bicara, diam banyaknya. Ya. Tengok aja jalan tuh orang yang banyak sedikit bicaranya, bukan karena dia sariawan ya. Bukan karena dia diam-diam kemasukan, enggak. Kan bahaya juga kan diam-diam masuk Anda kan. Memang diam karena ilmunya dah. Tahu dia paham kalau makin banyak cakap, makin banyak dosanya. Jadi apa? Dia yang memikirkan ini cakapnya ada faedahnya enggak kan gitu. Ini cakapnya berapa persen faedahnya? Bercakaplah dia, berceritalah dia. Tapi kalau ternyata diukur-ukur cakapnya ini nggak ada faedahnya, dah diamlah. Ya, duduk tenang aja. Karena kalau dia bercakap nanti menimbulkan yang lain. Coba, ya orang nggak senang dengan cakapnya, misalnya kasar kali lah kawan tuh ya kan, ya kayak gitu rupanya dia. Oh, cuma aja lah berjenggot kan gitu. Tengoklah mulutnya tuh macam tong sampah kan gitu. Semua keluar dari mulutnya. Kayak gitu kita jemaah ya. Orang sudah menjudge. Orang menjudge-nya bukan karena diri antum enggak, tapi orang menjudge ke apa? Ke sisi agama antum.
ngaji di mana sih dia nih, kan gitu. Kalau kenanya efek sampingnya cuma antum aja, ya slow loh. Tapi antum pernah pikirkan nggak efek sampingnya itu imbasnya ke apa? Ke dakwahnya itu. Tengok orang ini kayak ini nih, ha? Makin belajar kok makin kayak gitu mulutnya. Makin belajar mulutnya nggak dirim. Makin belajar mulutnya tengok tuh, ya, makin banyak cerocosnya. Makin landai kali mulutnya cuma. Ya, enggak boleh kayak gitu. Orang yang makin belajar, tanda bermanfaat, banyak diamnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jemaah? Ini ciri khas orang yang beriman, yang dijuluki dengan ibadur rahman, hamba yang berkasih sayang. Mari kita buka firman Allah di dalam surah Al-Furqan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 63 Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang berkasih sayang itu kalau berjalan di atas bumi Allah itu nyantai, enggak arogan, enggak petantang-petenteng. Ya, enggak harus kita menampakkan sisi kita jemaah, ya. Gak harus kita mengatakan kau siapa, nggak boleh, nggak perlu kita nampakkan kita, ini aku loh, kan gitu. Kau apa, kan? Nggak boleh, santai aja jemaah, ya. Sampai di suatu titik kata Allah, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada pun dalam satu titik orang ini ngajak ribut misalnya, dia slow aja, ya, assalamualaikum, gak perlu dibalas, tenang aja cuma. Apa faedahnya? Apalagi dia seorang muslim, apalagi kawan kita jemaah. Apa pantas kita harus menampakkan sisi arogan kita? Oh, berarti kalau kita menampakkan sisi arogan kita bisa diakui gitu, ya? Kita bisa diakui gitu. Kita ini, aku ini loh, kan gitu. Kau jangan, ya. Gak ada kayak gitu jemaah. Justru kita harus mempraktekkan itu. Aku sudah mengaji, aku sudah berilmu, lebih tenang, gak terpancing kanan kiri, ya. Diajak fight, kelahi, gak lah. Kau muslim kan? Iya, aku muslim. Janganlah, berat. Di akhirat itu aku gak mau nanti jumpa sama kau, ya. Gak mau, udah. Di dunia ini aja dah. Kita akur-akur, tenang. Tapi kalau nanti bersisa di dalam hati seorang tadi ini, capek kali loh jemaah. Capek kali kalian. Capek kita nanti. Jumpai dia nanti di akhirat, capek kita. Nyari lagi di semua dari Nabi Adam sampai makhluk terakhir, di mana Anda akan cari dia? Dapat dengan gampang? Enggak. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ini tanda ciri khas ilmu yang bermanfaat. Maka selebihnya ya, ilmu yang tidak bermanfaat cirinya adalah disebutkan oleh para ulama, ilmu yang tidak bermanfaat yang pertama, ilmu yang diperoleh hanya di lisan aja. Nih, mulut aja, hatinya enggak. Kemudian yang kedua, tidak menumbuhkan rasa takut. Yang ketiga, tidak pernah kenyang dengan dunia. Yang keempat, tidak dikabulkan doanya. Yang kelima, tidak menjauhkan dari apa-apa yang Allah murkai. Yang keenam, menjadikan dia semakin sombong dan angkuh. Yang ketujuh, mencari kedudukan yang tinggi dan berlomba-lomba dalam masalah dunia. Yang kedelapan, mencoba untuk menyaingi para ulama dan menghina para ulama. Yang kesembilan, tidak menerima kebenaran dari orang yang lebih kecil dan rendah darinya. Yang kesepuluh, mengatakan orang lain bodoh. Bodoh kok, tahu kok. Ya. Yang ke-11, selalu berburuk sangka terhadap orang yang lebih mendahulunya
Dan yang ke-11, terlalu banyak bicara, tidak bisa mengontrol kata-kata. Nampak aja mah ya. Makanya saya katakan lagi, tidak ada yang namanya kesenioran dalam masalah belajar dakwah mengenal kebaikan. Ciri khasnya kalau orang itu makin baik, makin tunduk, walaupun dia junior, orang itu dikatakan alim, penuntut ilmu sejati. Kalau orang yang udah lama duduk di semua tempat kajian, kau di mana ngaji? Sana. Udah pernah aku baca kitab ini? Udah bisa kau? Gak itu acuannya aja mah. Tengok kesehariannya cemana dia. Gimana dia? Kalau kayak gitu-gitu aja ya. Tengok kesehariannya. Alah, kau pun sama aja. Percuma kau pun sehari kau ngaji 3 kali, 4 kali, 5 kali pun kadang. Seminggu kadang mau setiap hari full. Ya. Mau yang khusus, mau takhusus, mau semua diikuti. Kajian-kajian bahasa Arab pun diikuti jemaah. Tapi tak kalah pengamalannya di dunia nyata nol. Ya. Makanya ilmu itu jemaah bukan cuma dicatat. Gak perlu lembar-lembaran itu. Para ulama paling jijik dan benci itu jemaah. Kalau Anda cuma mencatat tanpa Anda mengamalkan, gak usah. Karena berat nanti di hadapan Allah. Apa yang Anda catat tapi tidak diamalkan, itu akan diazab sebelum para penyembah patung. Apa kata para ulama di dalam syairnya? Al-ilmu la yu'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Ilmu yang tidak diamalkan, yang gak memiliki buah, itu akan diazab sebelum para penyembah patung jemaah. Hati-hati. Kita ingatkan kembali lagi. Hati-hati terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nasfin la tashba, wa min du'ain la istajaba laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak rasa takut, jiwa yang tidak merasa kenyang, dan doa yang tidak terkabulkan. Ini semuanya jatuh kepada apa? Ciri-ciri orang yang tidak bermanfaat tentang ilmunya jemaah. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Kajian kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu jemaah ya. Tayyib. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.